Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Kedua Paskah. Saya berharap Anda tetap sehat, tetap bersukacita. Kan karena saya pun merasakan sukacita berhubung Romo Karolus Putranto Tri Hidayat PR sudah berkenan hadir dan akan memberikan inspirasi iman dari bacaan-bacaan liturgi pada hari ini. Mari kita sapa Romo Uut dulu, panggilan akrab beliau. Apa kabar Romo Uut? Kabar baik, Mbak B. Semoga sukacita yang sama juga dihidupi para sahabat setia Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih karena Romo Uut senantiasa berkenan hadir untuk menjumpai kami, para pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Mari kita buka acara hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Monggo Romo. Marilah, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satukan hati dan budi kita masuki saat teduh untuk mohon berkat Tuhan dalam permenungan pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas segala anugerah yang telah Kau limpahkan. Peristimewa sukacita Paskah yang membangkitkan harapan kami dan mengobarkan kasih serta menguatkan iman kami. Semoga ya Tuhan, melalui permenungan pada saat ini, cinta-Mu semakin menyala dan semangat kami untuk memberi kesaksian bahwa Dia sungguh hidup semakin berkobar. Semoga kesaksian kami melalui kata dan perbuatan berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Putramu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 32 sampai 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan Tuhan adalah adalah. Raja, Ia berpakaian kemegahan dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan dan kekuatan ikat pinggangnya. Peraturanmu sangat teguh.
bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Silakan Romo, bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia suka. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Uut, bacaan liturgi pada hari ini sangat menarik ya Romo. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang semangat kesatuan dan kekompakan di kalangan para murid dan pengikut Kristus yang lain. Kedalaman semangat itu terlihat dari sikap spontan dan tanpa ragu ketika mereka menyerahkan harta milik pribadi untuk menjadi milik bersama. Lalu kemudian dari Injil Yohanes tadi kita mendengar bahwa ada lanjutan percakapan dari Nikodemus dengan Yesus. Nah, dari bacaan pertama tadi, apa inspirasi iman yang hendak Romo Uut sampaikan kepada kami? Iya, Mbak B dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan seperti yang dikatakan tadi memang menarik bacaan-bacaan hari ini. Terutama bacaan pertama yang akan kita kupas terlebih dahulu, memberikan kita gambaran bagaimana pengikut-pengikut Yesus hidup ya setelah kenaikan Tuhan. Biasanya orang kalau ditinggalkan secara fisik oleh orang yang kita cintai, oleh orang terdekat, itu akan sedih ya, akan bermuram durja. Tetapi apa yang dialami oleh gereja perdana berbeda. Ketika Yesus naik ke surga, justru para murid mengalami kehadiran Yesus yang baru, yaitu dalam hati mereka. Jadi, seperti yang Yesus janjikan, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian sebagai yatim piatu. Dan itu terbukti. Buktinya adalah
para rasul tidak merasa sendirian. Para rasul mengalami Yesus yang bangkit pertama-tama dalam hati individu, dalam hati pribadi tiap pribadi, tetapi seperti dikatakan dalam bacaan pertama, mereka yang percaya pada Yesus hidup sebagai sebuah kesatuan. Jadi yang menyatukan mereka adalah Yesus yang hidup. Kalau orang percaya dalam hatinya bahwa Yesus sungguh hidup, maka Yesus yang hidup itu akan menyatukan satu sama lain. Maka tidak ada gereja tanpa kebangkitan Yesus. Tidak ada gereja tanpa Yesus yang hidup dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, inilah yang menyatukan gereja. Seperti dikatakan Mbak B tadi, mereka tidak hanya hidup, tapi hidup seperti Yesus. Karena Yesus yang hidup dalam diri mereka. Maka menarik bahwa gereja perdana digambarkan dalam kisah para rasul ini tidak ada satupun yang mengatakan atau mengklaim ini punyaku sendiri. Nah, ini kan cara hidup yang Yesus tunjukkan ketika dia masih berada bersama para muridnya ya. Yesus melepas segalanya dalam pewartaannya untuk kerajaan Allah. Maka seperti Yesus melepaskan keistimewaannya sebagai Allah Putra dan mau turun menjadi manusia, tidak ada satupun yang dia pegang untuk dirinya. Demikian juga para muridnya ya, dikobarkan oleh semangat lepas bebas yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim ini milikku. Kalau ada yang kekurangan, maka yang kelebihan akan memberikannya kepada yang kekurangan, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan dalam komunitas jemaat perdana. Nah, ini terjadi bukan karena ideologi sosialisme, komunisme, enggak, bukan. Tetapi karena Yesus yang hidup. Jadi cara hidup para murid membuktikan bahwa sungguh Yesus bangkit, dan Yesus yang bangkit tidak meninggalkan mereka, tetapi hidup dalam hati mereka. Nah, yang menarik adalah bahwa kesatuan yang mereka alami itu kemudian juga menular kepada orang-orang lainnya. Bahwa di situ disebutkan tadi ada namanya Barnabas ya, seorang Lewi dari Siprus, ya kan? Nah, itu uh, mengikuti para rasul, mengikuti gereja perdana, dan dia juga ketularan untuk berbagi juga. Maka sebenarnya apa yang dibuat oleh gereja perdana, apa yang dibuat oleh pengikut Yesus, ini kan sebenarnya sudah ada dalam tradisi Yahudi. Coba kalau kita membaca ke belakang dalam Injil Matius terutama, ketika Yohanes Pembaptis ya, memanggil orang Yahudi untuk dibaptis, dan kemudian ada serdadu, lalu juga ada pemungut cukai ya, yang minta dibaptis dan bertanya apa yang harus kami buat. Jawaban Yohanes Pembaptis itu sangat jelas, yaitu satu, jangan menarik uang lebih daripada yang diwajibkan, artinya jangan serakah. Dan yang kedua, kepada tentara, jangan merampas apa yang dimiliki orang lain. Artinya jangan jangan mencuri milik orang lain. Maka ini kan dua etika ekonomi Yahudi, yaitu jangan serakah dan hendaklah kamu berbagi. Jangan mencuri, itu kan positifnya jangan ngambil tapi berikanlah ya. Nah, ini. Maka dua etika Yahudi dalam hal ekonomi adalah jangan serakah dan hendaklah kamu berbagi. Dan itu terjadi dalam jemaat perdana. Tidak ada yang serakah dan tidak ada yang mencuri milik orang lain tapi membagikan kepada yang berkekurangan. Maka dalam konteks ini sebenarnya gereja perdana mewujudkan cita-cita bangsa Yahudi. Gereja perdana dari pola hidupnya sungguh-sungguh menampilkan Israel yang baru, Israel yang sejati. Seperti yang ditampilkan dalam kisah pembaptisan Yohanes Pembaptis itu ya. Nah, ini maka muncul umat Allah yang baru, karena yang lama tidak setia dan tidak percaya pada Yesus, maka gereja itu menampilkan diri menurut kisah para rasul sebagai Israel yang baru, yang betul-betul menghidupi etika ekonomi sesuai dengan kehendak Allah, tidak serakah dan mau berbagi. Ah, itu dulu Mbak B ya.
lalu kita bisa melihat hal lain menarik lainnya dari bacaan pertama. Ya, luar biasa sekali ya Romo. Di zaman seperti ini rasanya perlu sekali ini kita kembali diingatkan dengan kalimat ini. Sekumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Artinya apapun, berapapun banyaknya anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada masing-masing individu, kemudian dibagikan lagi. Ya, Ya, Romo, tidak seperti Romo bilang tadi, tidak menjadi serakah, tidak mengambil milik orang lain, semua dibagikan dan akhirnya semua orang merasa tidak berkekurangan. tidak berkekurangan. Iya, ini kan tidak hanya sesuatu yang diajarkan Yesus, tapi Yesus buat juga di depan mata para muridnya ya. Dan banyak yang mengatakan kok bisa begitu ya. Dan cara hidup para murid seperti inilah yang menjadi daya tarik. Sehingga banyak orang Yahudi juga mau bergabung dengan komunitas para murid Tuhan ya. Maka lihat bagaimana Yesus yang sudah naik ke surga secara fisik itu tetap memiliki daya tarik bukan melalui pribadi Yesus dari Nazaret seperti dulu ketika dia berjalan-jalan di Palestina sebelum Paskah, tetapi secara fisik memiliki daya tarik melalui kesaksian para muridnya. Ingat ketika Yesus melipat gandakan roti, nah itu kan juga dibagi-bagikan. Menarik bahwa dalam kisah pelipat gandaan roti, orang-orang yang kelaparan tidak menerima roti dari surga, tidak menerima roti yang turun dari langit. Maka kalau kita agak kritis membaca perikop tentang pelipat gandaan roti, kita bisa saja bertanya, kenapa untuk menghilangkan rasa lapar 5.000 orang laki-laki, Yesus tidak meminta mukjizat turunnya roti dari langit. Seperti yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Mana turun dari langit dan mengenyangkan orang Israel yang mengembara. Kenapa Yesus tidak melakukan hal yang sama? Tetapi Yesus sebaliknya mengumpulkan roti yang ada, diucapkan syukur, lalu dibagi-bagikan. Pasti ada pesannya. Pesannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini, tidak perlu didatangkan roti dari langit. Yang diperlukan adalah hati yang mau berbagi. Ketika setiap pribadi punya hati yang mau berbagi, makanan di dunia ini akan cukup untuk semuanya. Yang penting adalah semangat berbagi. Nah, ini yang sudah ada dalam pengajaran Yesus, pewartaan Yesus, termasuk dalam doa Bapa kami. Berilah kami rezeki pada hari ini. Itu bukan hanya meminta Tuhan, Allah Bapa memberikan kita rezeki, tetapi Tuhan jadikanlah aku juga pemberi rezeki kepada orang lain. Kalau aku sudah menerima darimu, jadikanlah aku juga penerus apa yang kami terima. Nah ini, semangat berbagi ini yang rupanya begitu kuat dalam gereja perdana dan juga begitu kuat dalam kehidupan para murid, sampai ada satu tulisan dari abad pertama, yaitu namanya kitab Didake, itu juga mengatakan begitu, bahwa para katakumen atau para calon baptis dilatih sejak sebelum pembaptisan, ya, sejak persiapan untuk dibaptis, untuk hidup saling berbagi. Itu kemudian Santo Basilius mengatakan, kalau calon baptis belum menunjukkan kehidupan seorang murid Yesus, salah satunya adalah semangat berbagi, maka dia tidak boleh dibaptis. Maka katakumen sudah harus menunjukkan kehidupan seorang murid Kristus sejak menjadi katakumen. Lalu puncaknya adalah pembaptisan. Nah, ini semangat berbagi ini yang rupanya juga menjadi ciri khas pengikut Kristus sejak sejak awal mula panggilan para murid sampai gereja perdana sampai saat ini. Maka pertanyaannya, apakah semangat berbagi ini juga kita rawat dalam gereja, dalam paroki, dalam keluarga kita? Apalagi ada setahun ini kan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu, tapi bersama. Ya, itu. Ya, Romo, semoga pertanyaan Romo tadi bisa benar-benar kita resapkan. Benar, Romo, sudahkah kita hidup sebagai murid Yesus dengan memiliki semangat berbagi?
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Uut sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Karolus Putranto Trihidayat PR dan saya, Bernadette Esser. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 08810251333438. Mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Uut, dalam Injil Yohanes tadi ada kelanjutan percakapan Nikodemus dengan Yesus. Ini percakapan yang kemarin juga kita dengar ya, Romo, dan tentang dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran supaya dapat melihat kerajaan Allah, dan diulang kembali pada bacaan Injil hari ini. Dari percakapan Yesus dan Nikodemus hari ini, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami, Romo? Iya, terima kasih. Menarik bahwa kalau kita baca kembali awal-awal kisah ini ya, dikatakan Injil Yohanes itu suka memainkan kontras dia. Bahasa dari surga dengan bahasa dunia, hal-hal dari surga dengan hal-hal dunia, dan yang cukup sering dimainkan oleh penulis Injil Yohanes adalah terang gelap. Misalnya terang sudah datang, tetapi dunia lebih memilih kegelapan, ya kan? Lalu juga malam Paskah kemarin kan juga hari Paskah ya, hari Minggu Paskah kita juga mendengarkan bagaimana Maria Magdalena mengunjungi makam Yesus ketika hari masih gelap. Ya. Dan kalau kita lihat kisah Nikodemus yang berbicara dengan Yesus juga dikatakan begitu. Ketika hari masih gelap, Nikodemus berjalan sembunyi-sembunyi untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka menarik bahwa ada perubahan dari gelap ke terang, ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, ada perubahan dari tidak percaya pada Yesus menjadi percaya. Yang juga saya ingat adalah bagaimana ketika Yudas mengkhianati Yesus. Ketika Yudas mengambil roti dan mencelupkan ke dalam piala sebagai tanda bahwa dia akan menjual Yesus, dikatakan di Injil Yohanes, Yudas pun keluar dan pada saat itu hari mulai gelap. Menarik itu. Maka simbol-simbol seperti ini bisa menjadi background yang membantu kita untuk lebih memahami apa makna dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus ya. Maka sebenarnya percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus itu adalah percakapan yang pelan-pelan mau membawa Nikodemus dari kegelapan menuju terang. Dari ketidakpercayaan lalu kemudian mulai percaya. Dari ketidaktahuan kemudian pelan-pelan sampai tahu. Nah, inilah fungsi pengajaran, inilah fungsi percakapan antara guru dengan murid, ya kan, membawa sang murid untuk semakin memahami, semakin mengetahui, semakin mengenal kebenaran. Dan yang Yesus katakan dengan demikian juga membantu kita untuk semakin memahami dan juga semakin beriman pada Yesus. Apa saja yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan pertama-tama adalah, janganlah engkau heran karena aku berkata kepada kamu bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini dilahirkan kembali. Maka ada permainan lagi di sini. Dilahirkan kembali secara fisik dan dilahirkan kembali secara rohani. Nikodemus mewakili pemikiran di dunia ini bahwa Yesus mengatakan dilahirkan kembali secara fisik. Bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Yang dimaksudkan Yesus adalah dilahirkan kembali secara rohani. Artinya, kalau roh atau jiwa itu adalah inti dari hidup kita, maka kelahiran kembali jiwa kita itu juga akan membawa munculnya kehidupan yang baru. Ya kan? Sebagai analoginya mobil.
mobil itu kalau mesinnya diganti, itu kan sebenarnya mobil baru itu. Ya kan, kalau mobil mesinnya diganti, dulu mesinnya bajai, sekarang mesinnya Lamborghini gitu kan. Wah, ini bukan bajai lagi, ini Lamborghini. Karena apa? Walaupun fisiknya bajai, tapi mesinnya Lamborghini. Nah, itu kelahiran kembali dalam roh. Inti kita, yaitu jiwa kita, roh kita, itu dilahirkan kembali. Maka dengan demikian seluruh hidup kita, walaupun badan kita kelihatannya lama, tapi intinya sudah baru. Dan itu kapan terjadi? Dalam pembaptisan. Pembaptisan sebenarnya adalah momen di mana jiwa kita itu dilahirkan kembali. Artinya jiwa kita dari kehidupan lama, berkat pembaptisan, berkat pengampunan dosa melalui sakramen baptis, jiwa kita dimurnikan, diperbaharui, turun mesin, tune up lagi ya, jadi semangat lagi itu. Nah, itu. Tertullianus memiliki ungkapan yang bagus terkait dengan pembaruan jiwa dalam pembaptisan. Dalam bukunya The Baptismo, dia menulis begini, ketika air baptisan mengucur membasahi dahi kita, pada saat yang sama Roh Kudus menghapus dosa dalam jiwa kita. Jadi bersamaan dengan mengalirnya air baptis di dahi, pada saat yang sama Roh Kudus membasuh jiwa kita. Ah, itu sakramen baptis. Maka dengan pembaptisan, karena kekuatan Roh Kudus yang membaharui, yang menghapus dosa dalam jiwa kita, pribadi seseorang diperbaharui, dia lahir kembali. Dan ciri khas orang yang dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, seperti dikatakan Tuhan Yesus, adalah dia juga seperti Roh Kudus. Dia bertiup seperti angin. Artinya dia bisa punya sikap lepas bebas. Dia tidak lagi dikendalikan oleh apa kata orang. Dia tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan, tawaran-tawaran duniawi. Dia nggak ikut-ikutan, misalnya lagi ada tren untuk menambah jumlah follower dan subscriber, dia nggak peduli. Dia nggak ikut-ikutan itu. Dia punya sikap lepas bebas. Maka kalau dia punya sikap lepas bebas, dia tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Dia seperti angin. Ini kan kerinduan kita semua ya. Kita semua kan pengen supaya, aduh nggak gampang moodnya nggak gampang kena pengaruh. Kita pengen selalu punya antusias, semangat yang sama setiap hari. Itu dikaruniakan kepada orang yang betul-betul dilahirkan kembali. Dia akan seperti roh. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dikendalikan, dikuasai oleh orang lain. Ini adalah kebebasan anak-anak Tuhan. Maka seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa orang yang dilahirkan dalam roh itu akan memiliki kebebasan, kekuatan, kekuasaan seperti angin. Kita tahu ada, kita tahu bunyinya, tapi kita nggak bisa memegangnya. Nah, itu kan seperti Tuhan Yesus juga kan. Dia taat pada Bapa, apapun kata orang, apapun ancamannya, hukuman mati sekalipun, dia akan tetap melakukannya. Itu luar biasa itu. Nah, ini. Maka ada seorang guru kerohanian berkata, salah satu ciri orang yang hidup dalam roh adalah antusias hidupnya. Hidupnya selalu bersemangat. Entah dia untung, entah dia sedang rugi, semangat tetap ada. Ya, ada, karena ada sikap lepas bebas itu. Nah, itu. Itu dari kelahiran kembali. Kemudian kalau kita lihat juga, sedikit bertanya, kenapa Yesus membandingkan dirinya dengan ular yang dinaikkan di padang gurun oleh Musa? Mungkin kita sedikit bertanya itu loh, kok Yesus ada ular dan ada salib, seperti halnya Yesus ditinggikan, seperti halnya ular ditinggikan oleh Musa, Yesus juga ditinggikan. Apa hubungannya ini? Hubungannya adalah kita tahu dalam kisah kitab Keluaran, ular itu kan mematok banyak orang Israel sehingga ada dalam bahaya maut. Maka Musa membuat ular tembaga dan dinaikkan di atas palang kayu. Yesus juga seperti itu. Tetapi sekarang yang mematok manusia itu bukan ular dan bukan kematian biasa, tapi kematian jiwa. Karena yang mematok adalah dosa yang menghasilkan maut. Yang menarik adalah
Yesus itu menjadi mangsa maut. Supaya semua bisa maut itu tidak ditanggung oleh kita, tapi diselap oleh Yesus. Sehingga kita terbebas dari kematian jiwa, tetapi bisa maut itu ditanggung oleh Yesus. Nah itu. Karena dalam tradisi Timur Tengah, ular itu adalah lambang kesembuhan dan juga lambang keabadian. Maka Mbak B dan sahabat Rasul Rohani Katolik, kalau lihat apotik lambangnya apa? Ada ular Romo. Ular ya, ular dengan piala ya kan. Nah, itu. Ya. Maka Yesuslah yang menjadi penyembuh kita. Penyembuh dari dosa, penyembuh dari maut. Dia yang mengalahkan itu dengan menarik semua bisa dosa dan maut ke dalam dirinya sehingga kita bisa bebas. Sehingga kita punya hidup abadi. Inilah lambang ular ya. Maka menarik, ular yang dulu menjadi simbol kematian dan dosa sekarang diambil oleh Yesus supaya kita tidak dikalahkan oleh kematian dan dosa tapi memiliki kehidupan yang kekal. Ini simbol-simbol yang banyak digunakan oleh Yohanes khususnya dalam bacaan Injil hari ini. Maka sekali lagi Yesus yang bangkit akan dialami sekarang dalam diri para murid yang hidupnya penuh dengan semangat karena punya jiwa, punya roh yang baru. Ya, itu karena dia berimankan bahwa hidupnya sudah dibebaskan dari dosa dan maut berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Ya, Ya, begitu. Romo Ut. Ya, Kita baru saja 9 hari yang lalu kita mengalami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. ya, Pertanyaannya, apakah kita merasa sudah ya. dilahirkan kembali dengan menyerahkan diri kita, meraja di dalam diri kita, dengan menyerahkan diri kita kepada Allah yang sungguh meraja di dalam diri kita, sehingga kita dibimbing dan mempunyai sikap lepas bebas tadi ya Romo. Betul, lepas bebas itu yang sangat membantu kita. Bahkan, lepas bebas bukan hanya dalam arti melepaskan yang materi ya, tapi juga lepas bebas juga bersifat batin. Misalnya, berani melepaskan kesalahan orang lain. Saya sedang membaca kitab Didake juga mengatakan begitu. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu, janganlah mengingat kesalahan-kesalahan lalunya. Ya, terimalah dia sebagai manusia yang baru juga. Maka lepas bebas juga melepaskan kesalahan orang lain, juga melepaskan kesalahan kita. Ternyata pengampunan itu paling sulit bukan mengampuni orang lain, tapi mengampuni diri sendiri. Ternyata itu yang paling sulit ya. Maka lepas bebas adalah keberanian melepas, tidak hanya terkait benda-benda, tapi juga sesuatu yang batin, kesalahan kita, masa lalu kita, kesalahan orang lain, masa lalu orang lain, seperti semangat berbagi tadi. Tidak hanya berbagi materi, tapi juga berbagi waktu, berbagi perhatian, ya, berbagi harapan. Nah, inilah bukti bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup dalam hati kita, para muridnya. Ya, Romo, kita juga mungkin perlu bersikap seperti Nikodemus, Romo, yang Ya, mencoba mencari tahu sendiri, tidak malu-malu dan mencari tahu benar-benar, ingin mendengar siapakah Yesus dan apa maksudnya Yesus sebagai dilahirkan kembali. Bertanya, membuka diri kita ya, Romo. betul. Kita seperti Nikodemus. Nikodemus juga kan dia tidak hanya orang Yahudi, tapi dari golongan Farisi, dan tidak hanya golongan Farisi, tapi juga anggota Sanhedrin ya, pimpinan pemuka agama Yahudi ya. Maka dia mau turun dari kepemimpinan untuk berguru pada seorang dari kampung Nazaret ya yang memang kemudian terkenal sebagai nabi itu ya. Dia mau merendahkan diri. Demikian juga kita seperti betul yang Mbak B katakan, bisa mengikuti contohnya Nikodemus. Kita mungkin merasa sudah banyak tahu ya, atau juga tidak banyak tahu tapi malu. Yuk kita berani keluar untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, juga dalam hal iman. Berani keluar dari ketidaktahuan kita. Berani menanggalkan bahwa kita merasa sudah tahu. Enggak. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Nah, ini adalah
Nikodemus ya, dia mengikuti hati nuraninya. Maka betul yang dikatakan diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua, setiap orang yang punya kehendak baik dan mengikuti dorongan hatinya mencari kebenaran akan diselamatkan. Itu karena Allah sudah menanamkan dalam diri kita kerinduan akan kebenaran. Nah, itu ikuti. Seperti Nikodemus akhirnya dia menemukan karena mencari kebenaran yang ada dalam hatinya. Nah, ini perjuangan kita adalah masuk ke dalam hati kita, menemukan dorongan itu dan kemudian mengungkapkannya. Ya, kalau Nikodemus beruntung karena bisa bertemu langsung dan bertanya langsung dengan Yesus. Kalau kita membawa segala macam pertanyaan, kegundahan, dan ketersediaan hati kita yang terbuka baginya dalam doa ya Romo. Dalam doa, dalam perayaan-perayaan sakramen khususnya, ya karena Yesus juga masih bisa kita jumpai secara sakramental. Ya, Nikodemus mungkin dia lebih beruntung bisa melihat secara fisik, tetapi ada kekurangannya. Fokusnya pada fisik Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melihat fisik, tetapi ada kelebihannya. Fokusnya pada kehadiran rohnya Tuhan Yesus, kekuatan Yesus. Dalam perayaan sakramental khususnya, kita mendengarkan sabda dan juga mengalami kehadirannya dalam Ekaristi. Nah, itu. Jadi kita berjalan seperti Nikodemus, menghampiri Tuhan Yesus yang sekarang masih kita jumpai dalam gerejanya, dalam perayaan-perayaan sakramental, dan jangan lupa dalam Injil Matius 25, Yesus juga mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ya, kita pun bisa menjumpai Yesus dalam diri mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin, mereka yang menderita, para warga binaan di lapas dan di rutan, saudara-saudari kita dengan disabilitas, ya, mereka yang ditolak oleh masyarakat karena perbedaan-perbedaan. Ya. Mereka juga adalah kehadiran hidup Yesus secara sakramental, yaitu sakramen hidup. Ya. Baik Romo U, terima kasih atas renungan yang selain mencerahkan sekaligus juga meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita ikuti jejak para rasul yang berbagi kepada sesama. Juga kita mau dilahirkan kembali, biarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita menjadi manusia baru yang sungguh layak di hadapan Tuhan. Romo Uut dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Uut. Silahkan Romo. Mari kita masuki saat hening kembali, kita mau bersatu dalam doa dan memohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dan terang bagi langkah hidup kami. Lahirkanlah kami kembali, ciptakanlah kami menjadi manusia baru, berkat firman yang kami renungkan, agar baptisan yang kami terima sungguh memberikan kekuatan dalam diri kami untuk bersaksi bahwa Dia sungguh hidup dan bangkit. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan juga karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Carolus Putranto Trihidayat. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.